Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman dan juga Ibu Anissa selaku dosen mata kuliah Ekonomi Moneter kelas BKT 2C. Di sini saya dan juga teman saya selaku kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang pelipat gandaan jumlah uang beredar. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Ervi Oktaviani Suryana, dengan NIM 21044210059, dan juga teman saya, Nur Syabani Eka Septianing Tias, Putri dengan NIM 21044210071. Topik yang akan kami bahas yaitu 1. Menghitung angka pelipat gandaan uang beredar. 2. Implikasi kebijakan moneter dan fiskal terhadap jumlah uang beredar. Adapun rumusan masalah, yang pertama, bagaimana perhitungan jumlah uang beredar dengan pelipat ganda uang. Yang kedua, apa faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya angka pelipat gandaan uang. Yang ketiga, apa saja implikasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal terhadap jumlah uang beredar. Angka pelipat ganda uang beredar. Penggandaan uang dapat dipahami sebagai suatu rasio yang menjelaskan bagaimana setoran awal dapat menghasilkan peningkatan akhir yang lebih besar dalam total uang beredar. Proses penggandaan uang ini mengacu pada proses pasar, yakni penyesuaian antara permintaan dan penawaran uang yang dimana proses ini terjadi di bank. Bank, dalam hal ini bank umum atau komersial, tidak menjamin secara penuh uang giral yang diciptakannya dengan tunai, sebab proses penggandaan uang tidak akan terjadi apabila bank tersebut memegang cash ratio sebesar 100%. Saat ini, cadangan wajib minimum atau GWM atau cash ratio yang ditetapkan oleh otoritas moneter yakni sebesar 5%. Kami pun memberikan ilustrasi bagaimana proses pelipat gandaan uang. Misalnya, seorang nasabah A menyimpan uang di dalam rekening simpanan di bank A sebesar 1 juta. Setelah disimpan di dalam rekening, lalu uang tersebut akan dikurangi sebesar 5% untuk GWM. Oleh bank A, dana tersebut akan dipinjamkan kembali kepada nasabah B. Dan nasabah B melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh nasabah A. Begitupun seterusnya. Lalu, transaksi tersebut akan dicatat oleh bank A. Ada aset, yaitu GWM sebesar 50.000, dan kredit ada sebesar 950.000, dan di liabilitiesnya ada deposito sebesar 1 juta. Transaksi tersebut dapat dirumuskan dengan 1 per GWM dikali deposito awal. Namun, dalam prakteknya, proses pelipat gandaan uang tergantung kepada perilaku otoritas moneter, bank umum, dan juga masyarakat. Uraian di atas hanya mempertimbangkan perilaku otoritas moneter semata. Proses penciptaan uang beredar secara lebih lengkap tentunya harus mempertimbangkan perilaku bank umum dan juga masyarakat secara keseluruhan. Proses lengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut, yang dimana uang inti atau base money dinotasikan sebagai M0 sama dengan C ditambah dengan R. Sedangkan uang beredar dalam arti sempit dan uang beredar dalam arti luas dinotasikan sebagai M1 sama dengan C ditambah D dan M2 sama dengan C ditambah D ditambah dengan T. Dengan melakukan penyederhanaan bahwa C kecil sama dengan C besar per D besar, T kecil sama dengan T besar per D besar, dan R kecil sama dengan R besar per D besar ditambah T besar, yang dimana C ini merupakan proporsi uang kartal terhadap uang giral, T kecil merupakan proporsi time dan saving deposit terhadap uang giral, dan R kecil merupakan proporsi reserve requirement atau GWM terhadap giro dan time deposito. Persamaan angka pelipat ganda uang untuk uang beredar dalam arti sempit atau M1 dirumuskan dengan M1 per M0 sama dengan C besar ditambah dengan T per R dalam kurung 1 ditambah T tutup kurung ditambah dengan C kecil. Dan uang beredar dalam arti luas atau M2 dapat dirumuskan dengan M2 per M0 sama dengan C ditambah dengan T ditambah 1 per R dalam kurung 1 ditambah T tutup kurung ditambah dengan C. Dapat disimpulkan bahwa naik turunnya angka pelipat ganda uang beredar ditentukan oleh besar kecilnya angka C, T, dan R sebagai determinan angka pelipat ganda uang. Determinan tersebut ialah current ratio, time saving deposito ratio, dan reserve ratio. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi angka pelipat ganda uang. Yang pertama ada pajak.
Pajak ini merupakan pungutan wajib yang dibebankan kepada setiap warga negara sebagai sumbangan wajib guna menambah pendapatan negara. Nah, dengan adanya beban pajak ini, masyarakat akan cenderung berhati-hati dalam mengelola uangnya sebab pendapatannya tidak hanya untuk dibelanjakan dan untuk dikonsumsi saja, tetapi juga untuk membayar pajak. Yang kedua ialah tabungan. Tabungan yang dimaksudkan di sini ialah simpanan di bank yang dapat diambil sewaktu-waktu ketika dibutuhkan. Umumnya, orang menabung itu dengan tujuan untuk kemandirian finansial di masa yang akan mendatang. Yang ketiga ialah belanja impor. Kenapa ya belanja impor mempengaruhi? Karena pembelian atau belanja impor ini yang mengakibatkan uang keluar dari perekonomian nasional dan justru beredar di negara lain. Yang keempat ialah rasio cadangan. Setiap bank umum atau komersial wajib memiliki rasio cadangan guna menjamin likuiditasnya. Namun tak jarang, bank menentukan rasio cadangan yang lebih tinggi daripada yang ditentukan oleh otoritas moneter. Misalnya yang ditetapkan oleh otoritas moneter yakni sebesar 5%. Lalu bank tersebut ternyata menciptakan rasio cadangan ekstra menjadi 5,5%. Yang kelima ialah rasio currency drain. Tak semua orang menyimpan uangnya di bank dalam bentuk tabungan maupun deposito. Kebanyakan orang juga menyimpan uangnya dalam bentuk tunai dan bahkan tidak di bank. Presentasi uang yang disimpan dalam bentuk uang tunai ialah disebut dengan rasio currency drain. Permintaan pinjaman. Semakin kecil permintaan pinjaman, maka semakin kecil pula kemampuan bank dalam menciptakan penggandaan uang. Yang terakhir adalah pinjaman macet. Pinjaman macet atau disebut dengan kredit macet ini menyebabkan uang pinjaman tidak bisa kembali beredar pada sistem perbankan. Selanjutnya ada kebijakan terhadap JUB. Kebijakan terhadap JUB dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Selanjutnya kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang meliputi semua tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian melalui penambahan atau pengurangan jumlah uang yang beredar. Di Indonesia, penerapan kebijakan moneter dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif dilakukan dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar dan menurunkan tingkat suku bunga yang berlaku. Tujuannya untuk meningkatkan tingkat pengeluaran agregat. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif merupakan kebijakan yang dilakukan dengan mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan meningkatkan suku bunga yang berlaku. Tujuannya untuk mengurangi tingkat permintaan agregat suatu perekonomian. Kemudian, ada beberapa instrumen dalam kebijakan moneter. Yang pertama, cadangan wajib minimum. Kebijakan cadangan wajib minimum atau Reserve Requirement Policy adalah ketentuan dari bank sentral yang mewajibkan bank-bank umum memelihara sejumlah alat-alat likuid atau reserve sebesar persentase tertentu dari kebijakan lancarnya atau dana pihak ketiga. Semakin kecil persentase reserve, semakin besar kemampuan bank memanfaatkan dananya dalam bentuk pinjaman atau kredit. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka atau Open Market Operation Policy adalah kebijakan bank sentral melakukan jual beli surat-surat berharga jangka pendek yang meliputi sertifikat Bank Indonesia, surat utang negara, dan obligasi pemerintah dalam rangka mengatur jumlah uang beredar atau suku bunga jangka pendek. Yang ketiga, rasio likuiditas. Bank sentral mewajibkan kepada bank-bank umum, yaitu selain memelihara cadangan tertentu, bank umum juga diwajibkan memelihara surat berharga atau mata uang asing tertentu dengan proporsi yang ditetapkan. Yang keempat, intervensi valuta asing. Intervensi valuta asing adalah suatu kegiatan di mana bank sentral melakukan jual beli valuta asing atau falas dengan mata uang itu sendiri. Dalam praktiknya,
Intervensi valuasi ini banyak dilakukan untuk upaya stabilisasi atau smoothing pergerakan nilai tukar mata uang sendiri. Selanjutnya, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang meliputi semua tindakan yang dilakukan pemerintah, bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian melalui penambahan atau pengurangan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif dilakukan dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan pajak. Kebijakan ini ditujukan untuk merangsang perekonomian di saat terjadi resesi dan terdapat banyak pengangguran. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif dilakukan dengan cara meningkatkan pajak dan menurunkan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini ditujukan untuk memperlambat perekonomian, yang berarti kebijakan ini dilakukan di saat laju inflasi cukup tinggi. Kemudian, ada beberapa instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal ini merupakan sektor-sektor dalam perekonomian yang dimanfaatkan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian makro. Yang pertama, pajak. Sektor penting dalam instrumen kebijakan fiskal adalah pajak, baik dari sektor domestik maupun luar negeri. Demi mencapai tujuan ekonomi, pemerintah dapat meningkatkan maupun menurunkan daya beli masyarakat melalui pajak. Contohnya, jika pajak diturunkan, maka jumlah output barang dan jasa akan semakin meningkat, sehingga meningkatnya daya beli masyarakat. Namun sebaliknya, jika pajak dinaikkan, maka akan menurunnya output barang dan jasa serta menurunnya daya beli masyarakat. Yang kedua, pengeluaran belanja. Dalam konteks negara, nilai belanja negara dapat dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor tertentu. Misalnya, penundaan pembayaran THR bagi PNS. Yang ketiga, obligasi publik. Penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Surat utang ini dikenal dengan bidang investasi, di mana rakyat yang memiliki dana ditawarkan untuk membeli surat utang dari negara, dan negara akan mencicil hutang tersebut beserta bunga pinjamannya. Salah satu produknya yaitu SBN Retail atau surat berharga negara yang diperjualbelikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, maka dipersilakan bertanya di dalam kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.